Bakri Basari atau Dris adalah seorang laki-laki yang penuh semangat. Meskipun hidupnya pas-pasan, suatu hari Dris mengikuti wawancara untuk menjadi seorang perawat. Ia akan merawat seseorang yang bernama Philip. Pria lumpuh tetapi juga seorang yang sangat kaya. Tidak seperti calon perawat yang lain, ternyata alasan Dris mengikuti wawancara bukan untuk menjadi perawat Philip, melainkan agar Dris bisa mendapatkan tanda tangan bukti kehadirannya pada wawancara tersebut, sehingga ia bisa mencairkan dana bantuan dari pemerintah. Di tengah-tengah wawancara Dris berdebat dengan Philip dan beradu pendapat tentang hal tersebut. Dris pun merayu asisten Philip yaitu Magali. Melihat tingkah laku Dris yang menyebalkan, awalnya Philip ingin menolak Dris, namun karena kasihan, Philip berjanji besok ia akan menandatangani bukti wawancaranya. Setelah wawancara tersebut, saat ia akan pulang, Dris mengambil salah satu telur hias yang ada di rumah Philip. Setelah itu Dris kembali ke rumah kecilnya yang sangat ramai, karena ia tinggal bersama saudaranya yang lain. Saat ibunya pulang kerja ia sangat marah, karena ternyata Dris sudah hilang selama 6 bulan. Tidak hanya itu ibunya juga kesal, ketika mengetahui Dris masih menganggur. Ibu Dris kesal melihat anak sulungnya tidak bisa diandalkan, jadi sang ibu mengusir Dris dari rumah. Keesokan harinya Dris pergi ke rumah Philip lagi, untuk mengambil surat wawancaranya. Tapi di sana Dris terkejut mendengar cerita dari kepala perawat yang bernama Devon. Menurut Devon banyak perawat yang datang dan pergi dengan cepat. Karena tidak tahan, setelah 2 minggu bekerja, meskipun jam kerjanya panjang yaitu 24 jam, mereka ditunjang dengan fasilitas yang sangat nyaman, seperti ruangan yang mewah, dan menu makanan yang lezat setiap harinya. Dan pada hari itu, tanpa diduga Philip tiba-tiba memutuskan untuk mempekerjakan Dris selama sebulan sebagai masa percobaan. Karena Dris sedang menganggur dan tidak punya pekerjaan lain, dia bahkan diusir oleh ibunya, jadi Dris menerima keputusan Philip. Pada hari pertama Dris bekerja sebagai perawat, dia sering melakukan kesalahan seperti Dris tertidur saat memijat Philip. Dris membersihkan kaki Philip menggunakan sampo dan tidak sengaja menumpahkan air panas ke kakinya Philip yang mati rasa. Kemudian Dris ditugaskan untuk membersihkan pantat Philip. Dris menjadi emosional dan menolak untuk melakukannya sambil bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah melakukan itu karena jijik. Akhirnya tugas itu dikerjakan oleh perawat lain dan Dris tetap melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya saat Dris hendak membawa Philip ke galeri lukisan, dia menolak menggunakan mobil yang mirip ambulans itu. Akhirnya Dris memilih mobil lain yang lebih mewah. Sesampainya di sana, Dris kebingungan karena Philip sudah menatap lukisan abstrak selama 1 jam, sedangkan bagi Dris itu hanyalah lukisan biasa. Setelah lama menatap lukisan itu, Philip kemudian berniat untuk membeli lukisan tersebut seharga 760 juta rupiah. Dris terkejut, tetapi dia tahu bahwa Philip sangat kaya. Beberapa waktu kemudian, ada rekan kerja Philip yang berpesan agar dia berhati-hati dengan Dris, karena ternyata Dris baru saja dibebaskan dari penjara karena mencuri. Dia juga mengatakan bahwa Dris adalah orang yang kasar dan nakal, tetapi Philip mengatakan bahwa Dris tidak seburuk yang dikatakannya. Karena Philip sangat puas dengan hasil kerja Dris, Philip juga menceritakan salah satu kelebihan Dris yang pandai menghibur orang dengan cara yang tidak terduga. Sok harinya Dris mengetahui rahasia Philip yang membuatnya cukup terkejut. Ternyata, Philip memang selama ini suka mengirim surat kepada seorang wanita bernama Eleanor. Dan sejak saat itu Dris menjadi sangat penasaran dengan hubungan spesial antara Philip dan Eleanor. Pada sore hari Dris melihat Philip yang sedang sesak nafas dan demam karena efek samping obat. Philip membutuhkan udara segar dan dengan sigap Dris langsung membawa Philip keluar dengan kursi rodanya. Padahal saat itu Dris masih mengantuk. Tidak lama kemudian Dris mengajak Philip berkeliling Paris untuk menikmati pemandangan yang indah. Saat matahari tenggelam, sambil berjalan-jalan Dris memberikan Philip marijuana sebagai pengobatan agar dapat mengurangi rasa sakit Philip. Saat itu Dris menanyakan tentang hubungan Philip dan Eleanor. Dris bingung bagaimana Philip bisa begitu mesra dengan seorang wanita, padahal seluruh tubuhnya mati rasa dan lumpuh total. Philip pun menjawab bahwa selama ini dia dapat merasakan sentuhan romantis seorang wanita lewat telinganya. Philip juga bercerita tentang kenangan indahnya bersama mendiang istrinya. Alice adalah wanita yang sangat baik. Philip sangat bahagia dengan 25 tahun pernikahannya. Namun Alice kehilangan banyak darah ketika keguguran dan akhirnya meninggal. Sejak saat itu Philip mengadopsi seorang anak perempuan bernama Elisa. Philip mengatakan bahwa sebenarnya bukan penyakit lumpuhnya yang membuatnya sengsara. Namun yang membuatnya lebih menderita adalah kenyataan bahwa istrinya telah tiada untuk selamanya. Philip juga mengatakan bahwa ia rutin menjalani pengobatan dengan biaya yang sangat mahal untuk bisa hidup hingga usia 70 tahun. Setelah berbincang hangat dengan Dris, Philip akhirnya meminta Dris untuk menjadi perawat tetapnya. Karena Dris telah berhasil melewati masa percobaan dengan baik, Philip juga meminta Dris untuk mengembalikan telur hias mendiang istrinya. Philip juga mengetahui
bahwa Dries sering mencuri barang di rumahnya. Namun Dries malah mengatakan bahwa ia tidak tahu tentang telur yang dimaksud Philip. Padahal sebenarnya Dries lupa di mana menaruh telur tersebut. Esok paginya Dries menjemput saudara-saudaranya di sekolah. Namun di tengah jalan ia berhenti terlebih dahulu di kantor polisi, karena salah satu saudara laki-laki Dries terlibat kasus narkoba. Untungnya adik Dries yaitu Adama dibebaskan karena masih di bawah umur. Ketika di rumah Philip, Dries melihat Magali membantu Philip menulis puisi untuk Eleanor. Dries kemudian mengolok-oloknya karena puisi itu hanya berisi omong kosong. Dries terkejut ketika mengetahui bahwa Philip tidak pernah bertemu dengan Eleanor. Padahal mereka berdua telah berhubungan selama 6 bulan. Kesal dengan hubungan mereka yang tidak jelas, Dries kemudian menelepon Eleanor. Setelah dipaksa oleh Dries, Philip akhirnya berani berbicara dengan Eleanor melalui telepon. Philip juga mengirim fotonya ke Eleanor. Beberapa waktu kemudian, saat mereka sedang menonton opera, Dries mengatakan kepada Philip bahwa dia tidak boleh merasa rendah diri dengan kekurangan fisiknya, karena sekarang gadis-gadis lebih menyukai pria kaya daripada sempurna secara fisik tapi miskin. Saat mereka bersama terlihat dekat dan akrab. Hari demi hari berlalu hingga suatu hari Dries mengamuk karena putri Philip bersikap kasar padanya. Tetapi ternyata sikap tidak sopan Elisa tidak hanya terhadap Dries, tetapi juga kepada semua pembantu Philip di rumah. Dries kemudian meminta izin kepada Philip untuk memberi pelajaran kepada putrinya agar Elisa bisa belajar dan ingin berubah. Tetapi Philip melarang Dries melakukan itu, karena ia merasa kasihan pada Elisa kesal dengan Philip yang terlalu memanjakan putrinya. Dries langsung menuju kamarnya dengan perasaan sangat kesal. Kemudian Dries terlihat membuat sebuah lukisan abstrak yang dulu ia anggap aneh. Di sisi lain berkat dorongan Dries, terlihat Philip kini mulai berani untuk menasihati putrinya agar lebih sopan kepada orang lain. Setelah itu Dries kembali ke rutinitasnya sebagai perawat Philip. Tetapi ada yang berbeda dari sebelumnya. Dries yang menjalankan tugasnya dengan serius, dengan intens. Tetapi kini ia menjalankan tugasnya dengan lebih santai dan menyenangkan, seolah-olah mengurus Philip telah menjadi hiburannya sendiri. Seiring berjalannya waktu hubungan Dries dan Philip semakin dekat. Saat itu Philip akan mengadakan pesta ulang tahun, tetapi sebelum hari itu tiba Philip memberitahu Dries, ia lelah dengan keluarganya yang memperlakukannya seperti orang yang sekarat. Secara tidak langsung Philip mengisyaratkan bahwa ia mulai merasa nyaman dengan Dries yang memperlakukannya dengan lebih manusiawi. Pesta ulang tahun Philip akhirnya dimulai. Philip telah menyewa sebuah orkestra untuk merayakan pestanya. Di sisi lain, Dries melihat Elisa yang sedang mengunci diri di kamar sambil menangis. Dries kemudian menghampirinya dan bertanya mengapa ia menangis. Elisa berkata bahwa ia baru saja dicampakkan oleh pacarnya Bastian. Elisa kemudian meminta Dries untuk berbicara dengan Bastian. Pada awalnya Dries menolak karena ia tidak ingin ikut campur dalam hubungan mereka. Namun setelah Elisa berkata bahwa ia akan memberikan Dries sejumlah uang yang cukup banyak, akhirnya Dries setuju. Di lain tempat, terlihat Philip sedang menawarkan sebuah lukisan abstrak kepada temannya. Lukisan tersebut terjual dengan harga 200 juta rupiah. Kemudian terlihat Dries meminta semua orang di sana untuk ikut berdansa. Hal tersebut ia lakukan untuk menghibur Philip, karena menurut Dries saat pesta ulang tahun, Philip terlihat bosan. Dan ternyata Dries berhasil membuat Philip tertawa terbahak-bahak dan senang. Setelah pesta berakhir, Dries mengantar Philip ke kamarnya. Di sana Dries memberikan surat balasan dari Eleanor. Ternyata dalam surat tersebut, Eleanor berjanji kepada Philip bahwa ia akan pergi ke Paris minggu depan untuk bertemu Philip. Tidak hanya itu, Eleanor juga memberikan foto dirinya yang cantik. Philip begitu bahagia hingga ia tidak bisa tidur. Malam itu, hari yang ditunggu-tunggu Philip pun tiba. Philip bersiap untuk bertemu Eleanor ditemani oleh Devon. Di sisi lain, Dries berhasil membuat Bastian meminta maaf kepada Elisa karena telah memutuskan hubungan mereka. Setelah itu ia pun pergi ke tempat ibunya bekerja. Namun, karena masih merasa bersalah, Dries hanya bisa menatap ibunya dari kejauhan, lalu pergi. Di sisi lain Philip yang sedang menunggu Eleanor, Philip merasa gugup karena takut Eleanor akan kecewa saat melihat keadaannya yang lumpuh. Akhirnya karena rasa gugup, Philip memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sayang saat Philip baru saja pergi, ia tidak sengaja berpapasan dengan Eleanor. Namun Philip tidak menyadari bahwa itu adalah Eleanor, wanita cantik dan anggun yang sedang lewat di sampingnya. Hari demi hari berlalu, Philip terus berusaha untuk melupakan Eleanor, hingga suatu hari ia mengajak Dries untuk ikut bersamanya menaiki pesawat pribadinya. Di pesawat tersebut, Philip memberikan Dries uang sebesar 200 juta rupiah. Uang tersebut merupakan uang hasil penjualan lukisan yang berhasil ia jual. Philip juga mengatakan bahwa Dries sangat pandai dalam membuat lukisan abstrak. Keesokan harinya mereka menghabiskan waktu bersama dengan jalan-jalan bertamasya. Kini mereka bukan lagi seperti bos dan karyawan, melainkan seperti sahabat karib. Saat mereka pulang ke rumah, Dries bertemu dengan Adama, salah satu adiknya. Adama datang ke tempat kerja Dries karena ia diusir dari rumah oleh ibunya setelah terjerat kasus narkoba. Dries kesal dan memarahi Adama karena selalu membuat kekacauan. Tak lama kemudian Dries dipanggil oleh Philip ke kamarnya. Di sana Philip pun mulai menanyakan tentang masa lalu dan kehidupan pribadi Dries.
Dries bercerita kepada Philip bahwa ia adalah seorang yatim piatu dari Senegal, Afrika, yang diadopsi saat ia berusia 8 tahun. Orang yang Dries panggil ibu selama ini, ternyata adalah bibinya. Sebenarnya nama asli Dries adalah Bakari, sedangkan Adama juga merupakan seorang anak yang lahir tanpa ayah. Saat itu Dries sering pulang larut malam, ia bertemu wanita yang hamil di luar nikah. Mendengar cerita masa lalu Dries, Philip memiliki perasaan campur aduk. Selama ini Dries selalu terlihat senang, namun ternyata ia memiliki kisah yang menyedihkan. Philip kemudian meminta Dries untuk berhenti menjadi seorang perawat, agar ia bisa fokus menyelesaikan masalah pribadinya, dan dapat bekerja dengan lebih tenang. Alasan lain Philip memecat Dries adalah karena ia ingin Dries lebih sukses dengan bekerja di tempat lain. Philip tidak ingin Dries hanya menjadi perawat selamanya. Philip juga mengatakan bahwa perawatan Dries selama ini sangat memuaskan hati Philip. Sebenarnya ia tidak ingin Dries pergi, tetapi malam itu sebagai seorang teman, Philip melakukannya demi kebaikan Dries. Pagi harinya, ketika Dries hendak meninggalkan rumah Philip, semua perawat di sana bersedih. Kehadiran Dries di rumah Philip telah membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Pada akhirnya mereka semua berpisah. Dries dan saudaranya Adama kemudian meninggalkan rumah Philip. Dalam perjalanan pulang mereka bermaksud untuk menjemput ibu mereka yang baru pulang kerja. Dries dan Adama kemudian meminta maaf kepada ibu, dan langsung membantu membawakan tas. Ibu tidak peduli seberapa marahnya seorang ibu kepada kedua anaknya. Seorang ibu tetap memaafkan kedua anaknya. Kemudian mereka bertiga berjalan bersama dan menuju rumah. Beberapa waktu kemudian Dries melamar pekerjaan sebagai kurir di sebuah perusahaan. Di sisi lain Philip memiliki perawat baru, tetapi perawat yang sekarang tidak seperti Dries yang memperlakukan Philip dengan tawa. Sekarang Philip tampak lebih banyak diam seolah tidak nyaman dan tidak ada orang lain yang bisa menghiburnya seperti sebelumnya. Hingga pada malam hari Philip mengalami sesak napas. Sang perawat berusaha membantu, tetapi Philip tidak mau. Esok hari, Devon memutuskan untuk menemui Dries agar dia bisa merawat Philip kembali. Dries pun datang ke rumah Philip untuk melihat bagaimana keadaannya. Melihat Dries kembali lagi, Philip senang sekaligus sedih. Terlihat Dries menggoda penampilan Philip, yang sekarang memiliki jenggot dan kumis yang sangat tebal. Sejenak mereka bernostalgia. Beberapa waktu kemudian Dries membawa Philip ke suatu tempat. Di tengah jalan Dries dengan cepat melajukan mobilnya, hingga mereka berdua ditangkap oleh polisi karena nyebut. Tetapi di sana Dries memanfaatkan kondisi Philip dengan memberitahu polisi bahwa Philip membutuhkan pertolongan segera. Pada akhirnya, polisi tidak menangkap mereka, tetapi malah mengawal mereka berdua ke rumah sakit. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, dan ketika polisi sudah pergi, Dries membawa Philip ke tempat yang jauh untuk menghabiskan waktu bersama. Ternyata, Dries membawa Philip ke sebuah pantai untuk menghirup udara segar dan menikmati indahnya alam yang sudah lama tidak dirasakan Philip. Philip terharu akan momen tersebut. Terlihat tidak bosan-bosannya Dries selalu berbuat konyol terhadap Philip, dan hal itu membuat mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya Dries mengajak Philip makan siang di sebuah restoran. Ketika Dries baru saja duduk, dia langsung berkata bahwa dia harus segera pergi, karena ada hal penting yang harus dilakukannya. Sebelum pergi Dries mengembalikan telur hias yang telah dicuri dari rumahnya. Kemudian Dries memberitahu bahwa akan ada orang spesial yang datang menemui Philip. Setelah itu Dries pergi meninggalkan Philip sendirian. Philip sangat bingung dan gugup, karena dia tidak tahu siapa orang spesial yang dimaksud Dries. Setelah Dries pergi, tiba-tiba muncul seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu kemudian duduk di depan Philip, dan ternyata wanita itu adalah Eleanor. Secara khusus Dries sudah merencanakan pertemuan Philip dan Eleanor, karena sebenarnya Dries tahu bahwa Philip masih mempunyai perasaan terhadap wanita itu. Dari kejauhan Dries melihat mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya. Dia tersenyum bahagia sambil berkata bahwa ini adalah hadiah terakhir yang bisa dia berikan kepada Philip sebagai seorang teman.